Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pertemuan berikutnya, yang mana kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip kerja penghalusan dan pengujian hasil kerja mekanikal. Oke ya. Nah, ini menjadi penting, maka langsung saya bawakan ya, saya videokan, karena masalah kerja penghalusan ini dan pengujian itu masalah-masalah yang mendasar sesungguhnya. Jadi hasil kerja Anda nantinya akan diuji atau akan dilihat ketika nanti selesai penghalusan. Ya. Makanya ini menjadi penting. Oke, langsung aja ya. Kita slide pertama. Nah, ini saya mau mencoba filosofi dulu nih, ya. Coba baca. Keindahan dan seni dari sebuah benda kerja dapat dilihat dari detailnya. Nah, ya, jadi kerja itu harus ada seninya. Jadi bukan asal jadi maksudnya. Dan itu dapat dilihat dari detail. Jadi kalau Anda melihat bangunan, sesungguhnya keindahan itu ada di detail ya. Masalah dindingnya ada ya pasti ada, atapnya ada, misalkan dindingnya ada, tiangnya ada, tapi dari detailnya. Nah, detail itu yang dilihat, itulah seni dari sebuah benda kerja. Kemudian yang kedua lagi ini semacam suara saya juga nih ya. Tukang kerja itu sangat banyak sekali di sekitar rumah Anda, mungkin banyak sekali tukang kerja itu. Tetapi tukang yang kerjanya pakai seni, ya sangat langka. Ya, ibarat mencari jarum dalam jerami. Tahu pernah mencari jarum dalam jerami? Sulit kan? Jadi tukang tuh banyak. Kalau masalah tukang banyak, tapi yang kerjanya pakai seni, nah itu yang susah mencarinya. Ya, saya ingin Anda nanti tamat dari sini menjadi tukang misalkan. Kalau jadi tukang yang berseni, yang pakai seni, ada unsur keindahan. Jadi percuma Anda membuat benda kerja kalau tidak berseni. Karena nanti yang dilihat orang pertama kali fisiknya. Ingat ya, mengapa ini saya paparkan, karena nanti apapun yang Anda lakukan, apapun hasil kerja Anda, yang akan dilihat pertama kali seninya dulu, indah apa enggak, ya. Jadi kalau itu enggak bagus dilihat, orang enggak menanya lagi yang lain, enggak jadi beli misalnya. Jadi yang penting itu penampilan dulu, bagus dipandang, benar-benar lurus, itu baru orang menanya yang lain. Jadi utamakan hasil kerja itu seninya dulu, indahnya dulu, karena itu yang dilihat orang pertama kali. Tanpa itu Anda tak akan mendapat pasar. Oke, maka dua ini perlu saya cantumkan, bahwa keindahan dari seni, maksudnya dari ya, dan seni ya, dari sebuah benda kerja dilihat dari detailnya. Nah, ketika itu dah yakin, orang akan yakin yang lainnya. Demikian juga nih, saya tidak ingin Anda menjadi tukang yang kayak begini nanti. Tukang kerja itu banyak, tapi yang berseni, yang pakai otak kerjanya sangat sedikit. Kebanyakan tukang hanya asal-asalan saja. Orang hanya pakai sekali, habis itu kapok. Oke ya, ini pendahuluan dari saya. Oke, kita lanjut. Nah, kerja penghalusan. Apa itu? Kerja penghalusan itu tergolong pekerjaan finishing atau pekerjaan akhir ya. Terkait bentuk fisik benda kerja yang berorientasi seni supaya enak dilihat. Coba baik-baik perhatikan ya. Jadi ini kerja penghalusan, ini kerja finishing, kerjaan akhir. Jadi ini kerja akhir, nantinya terkait bentuk fisik benda kerja yang berorientasi seni supaya enak dilihat. Nah, jadikanlah benda kerja Anda enak dilihat, enak dipandang ya. Nah, target dari hasil kerja penghalusan dapat dilihat dari detail benda kerja yang memenuhi kriteria halus, mulus, rata, presisi, atau betul-betul lurus. Nah, ini ya, 3 ini. Halus, mulus, rata, presisi, atau betul-betul lurus. 3-tiganya kalau bisa dipenuhi. Nah, ini penjelasannya. Apa itu halus, mulus? Terasa licin dan terasa seperti tergelincir ketika diraba. Anda tuh paham ya, mungkin Anda pernah meraba pipi pacar Anda mungkin, wah kok licin sekali. Nah, itulah halus mulus. Jadi permukaan benda itu kalau bisa dibuat halus mulus ya. Jadi halus mulus itu apa? Ya terkesan licin. Kalau diraba, licin,
terpleset gitu. Kalau bisa begitu ya. Jadi halus mulus. Gak usah saya jelaskan lebih lanjut lah Anda yang mengartikannya. Kemudian rata presisi. Rata presisi ini maksudnya itu tingkat halus mulus tadi itu sama di setiap areal permukaan. Ya. Jadi tidak terasa bergelombang kalau diraba, tidak terlihat mencembung atau mencekung, atau tekstur permukaannya terkesan belang. Itu kalau dilihat ya, jika nampak kalau dilihat mencembung kayaknya, ini benda datar tapi kok kayak mencekung ke dalam, kok mencembung keluar, ya kan? Terus diraba lagi, tekstur permukaannya terkesan belang. Tahu tekstur itu apa? Profil permukaan. Ada permukaan yang memang dirancang kasar, ya nggak masalah, tapi kasarnya merata, ya. Kalau permukaannya bergelombang merata, nggak masalah. Atau ada lubang-lubang halus, misal teksturnya. Nah, lubang-lubang halusnya tuh merata di seluruh permukaan. Jangan nanti belang. Ada yang numpuk, lubang-lubang kecilnya, ada yang jarang-jarang. Nah, itu yang saya bilang tidak seni itu, tidak rata presisi. Ya. Jadi dilihat tidak terasa bergelombang, tidak terasa mencembung atau mencekung, atau rata. Jadi rata. Kalau memang teksturnya ada nongol-nongol, ada benjol-benjolnya merata gitu. Itu baru bagus. Jadi tidak asal-asalan. Ya. Itu tadi rata presisi ya. Kemudian betul-betul lurus. Betul-betul lurus sejajar benang. Kalau benang itu ditegangkan. Ini fungsi benang. Kalau tukang kan untuk lurus pakai benang ya. Pernah lihat tukang kerja nggak? Kan pakai benang itu. Benangnya ditegangkan, nah nanti didekatkan dengan permukaan yang mau diuji atau mau diukur. Nah, kalau sama sejajar, berarti itu yang tadi yang didekati dari benda tadi dah lurus tuh. Lurus benang. Betul-betul lurus. Ingat ya. Jadi inilah yang dikatakan kerja penghalusan tuh, menciptakan supaya halus mulus, menciptakan supaya rata presisi, dan menciptakan betul-betul lurus. Nah, ini yang banyak dilanggar nih. Ya, pengalaman saya menangani tukang banyak dilanggar nih. Bahkan tukang rumah saya dah puluhan orang ganti-ganti terus. Kenapa? Nggak sesuai dengan mata saya. Dindingnya benjol-benjol, ya, nampak asal aja. Hanya mau duit aja. Tapi disumpahi sekali itulah dipakai, besok nggak dipakai lagi. Ya, jadi camkan ini ya. Ini tujuan penghalusan. Oke, kita lanjut. Apa itu kerja penghalusan? Kerja penghalusan sesungguhnya adalah sebuah pekerjaan pengikisan, ya, atau pengerusan atau abrasi dari permukaan benda secara perlahan, sedikit demi sedikit, dengan cara menggesek-gesekkan permukaan benda yang akan dihaluskan. Jadi kerja penghalusan itu sesungguhnya pekerjaan mengikis ya, mengikis, mengerus permukaan tadi, ya, digesek-gesek. Berarti kan dikikis tuh perlahan, sedikit demi sedikit. Itulah kerja penghalusan tuh. Supaya apa? Supaya menghasilkan tadi halus mulus, rata presisi, dan betul-betul lurus. Jadi ada kerja pengerusan, pengikisan, ya. Dengan tingkat kikisan tertentu nantinya, maka akan diperoleh tingkat hasil kehalusan, kerataan, dan kelurusan yang presisi. Nah, jadi ini ketekunan ya, ketekunan nih. Jadi Anda harus tekun. Di sini memang betul tekun tuh, ngikisnya pelan-pelan. Jadi dengan tingkat kikisan tertentu nanti akan diperoleh juga akurasi yang presisi. Apakah lurusnya presisi, nanti apakah ratanya betul-betul presisi, apakah lurusnya betul-betul presisi, ya. Nah, ketebalan pengikisan, ya, jadi ketebalan pengikisan umumnya tidak lebih dari 1 sampai 2 mm. Tapi juga tergantung dari kekerasan dari material. Nah, ini contoh ini ya. Ini benda yang tadinya yang mau dibikin mulus, rata, dan segala macamnya. Nah, ini tadi hasil pemotongan misalkan. Lihatnya hasil pemotongannya masih berdonggol-donggol. Oke, tak masalah. Nah, kita mau coba kerja halus supaya dapatkan lurus yang warna biru nih. Ya, ini dihilangkan. Nah, bagian yang dihilang nih biasanya 1 sampai 2 mm, tak lebih. Ya, karena kerja pengikisan bukan pekerjaan yang mengikis sampai banyak tebal gitu, hanya sedikit saja, 1 sampai 2 mm. Ya, inilah benda yang mau dikikis tadi untuk dapatkan penghalusan. Ya, bagian diambil bagian yang lurus ini. Oke ya. Nah, kemudian tingkat kehalusan yang diinginkan nanti, seberapa ingin Anda halusnya, seberapa ingin presisinya itu tergantung dari peralatan yang dipakai. Yang kedua, tergantung dari pola gesekannya, gimana cara Anda menggesek.
dan tergantung juga dari tekanan gesekan yang Anda terapkan. 3 nih pengaruh nih. Alat yang digunakan apa, gimana Anda pola gesekannya, terus gimana Anda menekan gesekan tadi. Itulah nanti yang akan menghasilkan tingkat kehalusan yang diinginkan itu. Paham ya? Bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, tadi ini kan bicara 3 nih, peralatan dulu. Apa itu peralatannya? Nah, saya akan menjelaskan hanya untuk peralatan tangan ya, tidak untuk peralatan yang industri besar ya, yang digunakan dengan tangan. Ada 4. Pertama, kikir. Pernah lihat kikir kan? Nih gambarnya nih. Ini bermacam-macam ukuran dan bentuk. Ada segitiga, ada bulat, ada peta, ada yang setengah lingkaran, ada yang persegi panjang, permukaannya bidangnya nih. Nah, ini menggunakan tangan, 100% menggunakan tangan. Di tangan Anda pegang di sini, digosok-gosok. Nah, cara menggosoknya ada tekniknya. Cuma saya nggak sampaikan di sini, tapi ada tekniknya. Cara menggosoknya gimana? Posisi badan Anda bagaimana seharusnya waktu ketika menggesek. Karena jangan sampai nanti Anda kehabisan tenaga, ya. Jadi cara dan posisi tubuh perlu. Nah, ini kikir, ya. Jadi ini 100% menggunakan tangan. Yang kedua nanti ada yang namanya amplas. Nah ini ya, tentu Anda pernah lihat ya amplas. Ini contohnya amplas gulung. Ya ini bahannya yang dari kain campuran kertas. Ada juga yang dari kertas yang lembaran. Ya. Nah ini menggunakan amplas ini ada yang menggunakan tangan atau alat tangan. Nah ini contohnya ada alat. Jadi ini dilipat kemari ya nanti ini bergeser-geser. Ada tinggal gesekkan dengan ringan ke benda sehingga tenaga Anda menjadi lebih ringan itu. Jadi boleh dengan tangan aja atau dengan alat. Jadi makanya saya bilang nih dengan tangan atau alat tangan, alat tangannya untuk amplas. Nah kemudian cara ketiga ada dengan menggunakan gerinda, ya gerinda tangan, ya ini dia di bengkel kita ada nih. Nah ini matanya nih. Jadi matanya kalau habis diganti, matanya letak sini, ini dipegang. Nah dikikis lah bagian mana yang mau anda kikis dalam rangka penghalusan. Ya, ini yang gerinda tangan, ini yang matanya. Kemudian yang keempat ragum. Nah, ini ragum. Ini alat bantu megang supaya presisi. Jadi nggak goyang-goyang. Dijepit benda kerja di sini, ada bebas mau mengikir, mau mengamplas ya. Jadi ini pemegang. Ini penting sebenarnya pemegang nih. Karena kalau goyang-goyang nanti hasilnya nggak presisi. Nah, inilah 4 alat yang digunakan nanti untuk kerja penghalusan ya. Nah, nanti ini ada nih ketentuannya, kapan Anda menggunakan amplas, kapan mesti gunakan gerinda, kapan mesti gunakan kikir. Hal-hal yang bagaimana harus pakai kikir, hal-hal yang bagaimana harus pakai amplas dan seterusnya. Ada aturan mainnya. Nanti mungkin ditugas ya. Oke. Semua peralatan di atas ya ini memiliki ukuran dan bentuk tertentu. Jadi ini ada ukurannya semua nih. Kayak amplas ini ada ukuran 0, ukuran 1, ukuran 2, 3 dan seterusnya. Ada tingkat kekasarannya nih ya. Bentuk pun beda. Nah, ini contoh pahat bentuknya begini nih. Jadi ini punya ukuran dan bentuk tertentu. Untuk apa? Untuk penggunaan tertentu pula. Jadi misalkan nih kikir yang bulat nih, ini cocoknya untuk meratakan lubang misalkan gitu ya, menghaluskan lubang, benda-benda yang melengkung. Jangan pakai yang ini gitu ya. Nah, dia ada ketentuannya. Jadi selalu pilih ukuran dan bentuk yang tepat supaya hasil kerja penghalusan sesuai dengan seperti rencana. Oke ya. Kita lanjut. Nah, kemudian tadi yang kedua syaratnya pola gesekan ya. Pola gesekan yang akan menentukan kerataan. Pola gesekan saat kerja penghalusan. Ini ada 3 ya. Ada yang memutar. Nah, balikkan lagi misalkan ada yang begini, geser-geser gini, ada. Nah, ada sekali angkat, gesek lagi, angkat, terus gesek lagi, angkat. Nah ini sekali nih, gesek angkat, gesek angkat, gesek angkat. Ada yang begitu. Kapan gesek angkat, kapan mesti gosok-gosok, kapan muter-muter, nanti ada tuh kondisi tertentu. Nah, ini pola gesekan ya yang bisa diterapkan. Kemudian tekanan. Nah, tekanan gesekan saat kerja penghalusan. Ada yang kuat berulang. Jadi ini kuat sekali digesek kuat, atau digesek kuat nih. Ini gesek kuat sekali. Ada yang kuat pada momen tertentu. Misalnya kesininya kuat, sini lemah. Sini kuat, sini lemah. Bisa jadi. Ya. Jadi ketiga ini bisa dilakukan penekanan yang kuat berulang, kuat pada momen tertentu, tekanan sedang aja atau lemah. Tapi tetap polanya 3 ini. Ya, itu maksudnya. Nah, ini teknis lapangan lagi nih, ya.
Ini perlu latihan supaya Anda terbiasa. Oke, 3 hal ya, tekanan gesekan, pola gesekan, dan tadi peralatan itu nanti akan menciptakan ratanya sesuai yang diinginkan. Baik, kita lanjut. Prinsip kerja pengalusan. Nah, ini ada prinsip-prinsip yang harus Anda pahami sebelum Anda melakukan kerja pengalusan. Prinsip dalam kerja pengalusan, pertama, tidak boleh terjadi perubahan dimensi dari benda kerja yang semestinya, termasuk juga ketebalan. Nah, maksudnya apa? Ini Anda harus perhatikan. Misalkan kalau Anda tadi misalkan tebal benda 10 cm, tebal benda 10 cm, jangan keenakan ngikis berkurang dari 10 cm. Jadi ingat, jangan gara-gara penghalusan sehingga dimensi berubah, walaupun 1 mm. Itu makanya beri tanda, nih ya, beri penandaan ketika bekerja, ditanda. Itu maka di awal waktu menggambar benda ini, memotong harus dilebihkan dikit, dilebihkan agak 1-2 mm untuk pekerjaan penghalusan. Jadi jangan ukuran pas waktu memotong. Nah, itu di awal waktu merencanakan ini dilebihkan memang agak 1-2 mm. Nah, lebih 1-2 mm itu tujuan untuk dikikis sehingga tidak mengurangi dimensi yang semestinya. Oke, itu prinsip pertama. Jangan mengurangi, jangan terjadi perubahan dimensi. Yang kedua, tidak boleh menghilangkan garis-garis tegas yang seharusnya ada di benda tersebut. Contoh, ada kalanya kadang suatu benda itu garis tegas harus kelihatan. Justru di situ letak indahnya. Misal sudut ini, ketika Anda asah sampai bulat gini, jangan-jangan nanti nggak indah lagi. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang garis tegasnya harus ada, jangan dihilangkan. Saking enaknya ngasah, diasah-asah semua ya. Semua yang bersiku-siku diasah. Jadinya nggak kekaruan nanti itu. Jadi ini harus dengan seni ya, dengan feeling yang bagus nih kerjanya nih. Jadi tidak semua garis tegas itu harus dihilangkan, harus dikikis. Malah dipertajam kalau bisa. Jadi nampak ratanya kelihatan kalau dipertajam. Lurusnya kelihatan. Nah, jangan-jangan saya curiga orang yang selalu mengasah-ngasah sudut-sudut ini mungkin untuk menghilangkan, menyembunyikan ketidaklurusan ya, jangan-jangan. Tapi akan kelihatan juga itu, ya. Sebuah mata emas, seorang yang memiliki mata emas pasti tahu tuh membedakan ini lurus apa nggak lurus, walaupun disembunyikan dengan cara diasah sekalipun. Oke ya. Nah, yang ketiga, sebelum melakukan kerja penghalusan, pastikan bahwa benda kerja telah dilebihkan dikit ukurannya. Nah, ini tadi saya bilang tadi, ini dari awal dilebihkan dikit, ya, supaya nggak kebablasan dia. Ya, jadi dilebihkan ukurannya dari yang sebenarnya agak 1 atau 2 mm. Nah, inilah prinsip-prinsip dalam penghalusan. Nah, kalau ini Anda patuhi, mudah-mudahan hasilnya nanti akan sempurna. Oke ya, kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk pengujian. Ya, itu dari garis besar masalah penghalusan. Sekarang bagaimana pengujian? Kerja pengujian adalah kerja untuk mengevaluasi apakah benda kerja yang diperoleh sudah memenuhi kriteria atau belum. Nah, ini kalau dalam industrinya namanya quality control ya. Dicek dulu, diuji dulu. Uji itu macam-macam. Ya. Ada uji fungsi ya. Misal Anda membuat meja, apakah fungsinya jalan nggak? Jangan ketika didudukkan langsung tumbang, misalkan uji fungsi ya. Ada macam-macam uji, tapi yang mau saya tekankan sini uji fisik aja, uji tampilan, uji pandangan. Saya tak membahas lain yang terkait penghalusan ya. Nah, jadi dalam pekerjaan mekanikal yang menggunakan peralatan tangan, maka rentan terjadi kesalahan. Wajar ya, rentan ya, kalau pakai tangan tuh. Kadang tekanan tadi nggak kuat atau memotongnya dengan tangan agak nyimpang ya. Makanya atau menggosoknya terlalu kuat sehingga nggak lurus. Maka ini diuji dulu, betul nggak nih? Karena mata kita terbatas ya, mata kita terbatas. Sehingga kita perlu uji pakai alat atau pakai yang lain. Nah, apa yang diuji? Pertama yang diuji, gini, maksud saya tuh, pertama kita sering melihat kadang benda itu tidak betul-betul lurus. Inilah yang lazim terjadi, ya. Kesalahan yang lazim terjadi, ya, kesalahan kecil yang lazim terjadi, yang cukup mengganggu pemandangan, benda itu tidak betul-betul lurus. Kadang di sebagian orang terpandang dengan mata itu. Nah, kita ingin tahu di mana tidak lurusnya itu supaya bisa diperbaiki. Atau kita pernah melihat masih terlihat sedikit melengkung, ya. Ini saya sering melihat nih, saya perhatikan dari jauh kok melengkung kayak gini, tidak lurus. Maka saya bilang kalau orang yang punya mata emas adalah nampak itu. Semata saya cukup awas ya untuk mengawasi, untuk melihat apakah benda lurus apa enggak.
Alhamdulillah mata saya masih cukup bagus untuk menandai apakah melengkung, lurus, rata apa enggak. Kemudian permukaan terlihat agak mencekung. Nah, ini biasa dinding rumah nih. Dinding rumah rumah BTN, tukang-tukang asal-asalan, nampak tuh dinding tak rata. Terkesan cembung atau cekung. Atau permukaan terkesan belang. Nah, tak merata. Ada semennya kadang-kadang bagus halus, nanti sebagian kasar. Itu tekstur nggak merata kan? Atau timpang, tidak seimbang, bergoyang ketika diletakkan. Nah, ini seperti teman-teman abang-abang Anda dulu membuat meja, ketika ditegakkan di lantai, glak megol ya. Nah, itu pasti ada kesalahan tuh, kakinya mungkin tak sama panjang segala macam, nggak presisi. Nah, ini harus diuji nih semua ini. Oke ya, kita lanjut. Apa alat ujinya nih? Alat ujinya ini pertama dia menggunakan alat atau menggunakan feeling. Nah, ini feeling nih hanya orang tertentu yang bisa ya. Jadi bisa pakai alat, bisa pakai feeling melalui kepekaan panca indera. Apa alat tuh? Alat dan feeling itu pertama benang. Ini alat nih. Untuk apa benang? Ini tukang sering pakai nih kan, untuk menguji kelurusan suatu bidang batas. Jadi meja itu kalau Anda lihat lurus nggak ya? Coba bidang batasnya di pinggirnya itu. Benang, bentangkan benang, tegangkan. Lurus nggak? Ketahuan dia nggak lurus tuh. Ya. Kosen pintu misalkan, coba benangnya dijulur di atas ke bawah, betul lurus nggak kosen tuh? Jangan-jangan miring, jangan-jangan. Tapi kalau mata saya nggak perlu pakai itu, saya langsung nampak tuh lurus apa enggaknya. Nah, kan tak semua mata bisa peka ya, maka gunakan benang. Yang kedua ada namanya bandul gravitasi. Tahu bandul? Ini kayak ada semacam bandul seperti besi bulat digantung gunakan benang. Ini untuk menguji tegak lurus terhadap horizontal. Jadi kalau orang bikin bangunan tuh ada tuh dia gunakan ini. Apakah dindingnya betul-betul tegak lurus tidak terhadap permukaan bumi? Ya. Jadi nanti benang digantungkan, ada pemberat, di pemberat itu bandul. Nanti, nah benang yang arah ke bawah itulah menjadi ukuran yang benar sesungguhnya. Jadi samakan itu. Coba perhatikan oleh orang masang kosen pintu. Perhatikan orang tukang bangunan kalau bikin dinding, pasti gunakan bandul ini untuk memastikan bahwa dindingnya betul-betul tegak lurus terhadap horizontal. Nanti ada water level. Ini kayak penggaris, ada airnya nih. Nah, ini orang masang keramik biasa pakai ini nih. Untuk apa tuh? Untuk menguji ketelitian horizontal terhadap rata air. Ingat ya, permukaan air menjadi patokan rata horizontal. Ingat ya, permukaan air itu menjadi patokan rata horizontal. Jadi semua mengacu ke situ. Nah, water level controlnya alatnya. Water level, sorry. Nah, itu menguji orang masang keramik betul nggak bahwa lantai itu udah rata dengan permukaan air. Ini water level. Ada selang air nanti nih. Ini baik tukang nih. Ini bisa untuk lapangan yang jaraknya panjang-panjang. Jadi ada dua tiang dites terhadap rata air untuk bidang batas. Misalkan 1 meter di si tiang satu, berapa meter di sana? Karena tanah tak ada dijamin rata kan. Maka untuk memastikan maka gunakan selang air. Ya. Nanti ada cari sendiri nih gimana cara menggunakan selang air. Saya hanya berikan di sini garis besarnya aja. Nah, kemudian ini yang menggunakan feeling tadi, sentuhan dan rabaan. Ini gunakan tangan. Ini tadi saya bilang menguji kehalusan tekstur permukaan. Jadi Anda raba itu benda itu yang jadi itu, ada pejamkan mata dikit sambil dirasain gimana sama apa enggak. Biasa mata-mata kita ada cukup awas untuk merasakan itu ya, meraba itu. Ini dengan sentuhan raba, ini tadi gunakan feeling. Kemudian dengan melihat bidang batas. Nah, ini bisa untuk uji dari jauh nih, untuk menguji kelurusan kasar bidang batas. Contohnya, saya kalau melihat rumah dibangun, saya perhatikan dari jauh dindingnya, dari jauh aja. Nampak itu lurus apa enggak? Dari berbagai sisi mandangnya. Kelihatan itu. Tanpa perlu penggaris, tanpa perlu ada benang, kelihatan sebenarnya tuh. Kalau mata kita terlatih, kelihatan tuh lurus apa enggak. Cukup dengan memandang dari jauh aja. Nih, melihat bidang. Caranya melihat bidang batas. Jangan lihat dinding di tengah-tengah, tak tampak tuh. Di bidang batas, nampak tuh lurus apa enggaknya. Nah, kemudian lagi dengan bantuan sorotan cahaya berbagai sudut. Ini untuk melihat kerataan tekstur. Jadi dinding itu kalau mau kalian menguji rata apa enggak ya, jangan ada cembung, jangan ada cekung. Coba center dari berbagai sudut nampak tuh. Mana yang mencembung nampak seperti dia ngarah dekat mata kita. Kalau yang mencekung nampak berbayang dia hitam. Nah, itu bisa dengan bantuan cahaya. Ya, jadi banyak cara ya. Ini yang saya tampilkan nih hanya diantaranya.
dan lain-lain. Nanti Anda cari sendiri lalainya apa. Banyak cara, ini sebagian aja. Menggunakan feeling, panca indera, atau menggunakan alat-alat sederhana yang bisa dijumpai di sekitar kita. Ya. Nah, oke. Ini catatannya. Dalam membuat suatu benda kerja, ini alangkah baiknya apabila pengujian di atas tadi ini dilakukan dalam setiap tahapan pekerjaan. Nah, jadi ketika Anda mulai memotong, nah cobalah benangnya dibentangkan biar lurus. Jadi tak capek nanti waktu menguji ya. Jadi sebaiknya dilakukan bukan lagi waktu di akhir, tapi ketika di awal lakukan ini pengujian ini. Makanya tukang sulap pakai benang bak kemana-mana itu gunanya. Ketika Anda mulai membuat kaki meja, nah gunakan water level untuk memastikan kaki meja dah sama tingginya. Jadi jangan ketika diuji aja baru dipakai. Waktu mengerjakan pakai nih metode ini semuanya. Sebab hasilnya presisi. Oke ya. Baik. Serasa itu aja pertemuan kita. Nah, ini yang saya paparkan semua ini hanya inti kulit luar saja. Isinya ini detail cari ya. Itu informasi telah banyak di dunia maya. Anda cari. Nah, mungkin nanti ada dalam tugas mungkin. Yang saya paparkan hanya prinsip-prinsipnya aja. Oke? Baik, itu aja. Saya ucapkan selamat belajar. Semoga Anda dapat memahami materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.